Metik barumu, baru terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali jumpa dengan saya Setiawan TT. Setiawan Tiada Tara ya, TT itu bukan tukar tambah, bukan apa-apa gitu ya. Ini penontonnya asik sekali, kelihatannya manis-manis ya. Yang cewek-cewek manis karena cantik, ini yang cowok manis karena diabetes ya. Tapi senang penontonnya, ini kompak banget. Yang depan masnya yang nomor 2 ini kelihatan mengikuti perkembangan zaman. Giginya ompong. Giginya ompong itu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang tuh zamannya zaman metik ya. Jadi nggak perlu pakai gigi lagi. Tapi nggak apa-apa gini ya. Jadi inilah satu keistimewaan. Ini ngomong-ngomong yang jomblo banyak nggak coba? Jomblo? Oh jomblo ada. Ini ada. Yang pacaran jarak jauh ada? Pacaran jarak jauh? Anda di sini pacarnya di Kalimantan gitu. Jadi besok kalau nikah juga nikah jarak jauh. Anda di sini calon suami di Kalimantan, penghulunya di Papua. Hadirnya di Australia gitu ya. Ketemu sama Perdana Menteri yang sangat berat ya, Tony Abbott. Kan sangat berat tuh. Itu orang Jawa itu. Dulu juga ada sekjen PBB yang asli Jawa itu, dulu mantan preman, Butros Gali. Itu mantan preman pakai gali kan. Bahkan ada juga penyanyi yang dari luar negeri yang dilarang pentas di sini. Kalau pentas di sini bisa digerebek polisi. Jason Miraz. Itu dilarang. Tapi tadi ngomong senang sekali. Kalau jomblo gini ya, ini asik. Jomblo itu yang penting konsepnya kayak masnya itu, saya tahu konsepnya. Bagi dia, wajah itu, wajah ganteng bukan jaminan untuk kebahagiaan. Gitu. Benar nggak? Benar nggak? Kalau wajah ganteng itu bukan jaminan untuk seseorang bisa bahagia. Benar? Benar tapi salah ya. Nah kalau ganteng aja nggak menjamin kebahagiaan, apalagi wajah jelek gitu ya. Itu mesti sama sekali menderita banget gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu satu tips yang harus Anda syukuri dulu ketika Anda bergaul di sini. Satu, cowok-cowoknya juga lengkap banget. Tadi saya lihat ceweknya kalau ibarat hewan tuh macan gitu ya. Manis dan cantik. Wah. Yang gemuk itu macan tutul. Manis cantik kalau berjalan mentul-mentul. Jadi seperti itu. Tadi yang jomblo, tipsnya gampang. Anda kalau PDKT itu yang pertama percaya diri. Jadi Anda harus tahu diri dan kreatif. Tahu diri itu adalah satu. Anda kalau kira-kira ngajak keluar 3 kali ditolak, itu harus sadar diri sebenarnya. Kalau dia nggak ada respon gitu ya. Terus yang kedua kreatif. Kalau misalnya Anda saingan dengan yang lain ngapel malam minggu, Anda dari yang lain. Malam Jumat Kliwon misalnya gitu. Paling kalau berkeluarga nanti anak-anak tuyul ya. Atau gimana cari yang lain. Misalnya ada yang mendekati wanita dengan ngasih bunga, Anda kasih yang beda. Kasih bunga beserta potnya. Kasih bunga beserta pot dan pekarangannya gitu. Jadi malah repot sendiri. Tapi asik, dari situ nanti akan respon cukup baik gitu. Wanita kan biasanya gitu. Laki-laki itu harus berjuang fight untuk menaklukkan wanita. Kalau perlu seperti saya pengalaman saya dulu ketika mendekati istri saya kan Setiawan. Istri saya kan Buset gitu ya. Busetiawan gitu ya. Nah iya kalau nama saya Gilang, istri saya Bugil kan. Makanya untung saya. Jadi ketika seperti itu saya mendekati istri saya dulu juga gitu. Saya kalau ngapel itu harus janjian. Misalnya ngeluarin biaya saya juga rela. Jadi patungan saya patungan. Jadi saatnya bayar saya jadi patung gitu. Patungan kan. Terus akhirnya pokoknya bagi hasil. Misalnya mau nonton gitu ya. Istri saya yang dulu bayar. Begitu parkir saya gitu loh. Karena adil sama-sama bayarnya. Begitu naik becak gitu ya. Istri saya bilang, waktu itu masih pacar. Mas, aku saja yang bayar. Aku ada recehan. Santai aja deh, aku aja. Aku recehan semua. Apa-apa serba sayang. Dia kalau bilang saya sayang gitu kan, kalau manggil aku sayang gitu. Saya pun gitu, ketika kita makan, makanannya jatuh, dek gitu aku bilang langsung, sayang ini kalau nggak diambil. Itu, jadi pacaran yang penting komunikasi 2 arah gitu ya. Nanti kalau saling menyenangi seperti itu. Saya juga pengalaman dulu, ingat banget ketika kemarin ke tempat nenek. Oh nenek saya tuh baik sekali loh ya. Waktu itu saya keburu-buru kan langsung masuk ke stasiun dulu ya. Begitu sampai stasiun di daerah Solo. Karena terburu-buru teman-teman. Saya masuk itu keliru toilet wanita. Kan kebetulan ada wanita yang bilang, Mas, ini untuk wanita. Kok Mas masuk sini ya? Saya kan ya pinter juga. Mbak, ini juga untuk wanita. Aku bilang gitu.
Akhirnya dia maklum gitu loh. Jadi bener nggak apa-apa tadi itu. Bagi Mas itu bener banget ya. Wajah ganteng tuh bukan jaminan kebahagiaan. Buat apa wajahnya ganteng kalau pacarnya juga ganteng gitu kan? Kan sia-sia kalau seperti itu. Jadi itu kemarin ke tempat nenek, tahun baru asik sekali. Nenek saya itu sangat baik. Saya hadiah kalender nolak. Nek, ini ada kalender untuk nenek. Ah, nggak usah repot-repot nak. Nggak usah repot-repot cu. Nah kenapa nek? Santai aja. Kalender yang tahun lalu masih baik katanya gitu. Tapi kan sudah nggak berlaku kan ya. Tapi seperti itu. Kalau kita amati saya tetap aja sebagai cucu yang baik kan seperti itu. Ya udah senengin terus itu. Dan satu tips dari nenek saya, kita tuh zaman sekarang tuh harus bisa survive, baru bisa kreatif. Bagaimana caranya punya uang 20.000 bisa bertahan sampai dengan setahun. Anda tahu gimana caranya? Caranya 20.000 bisa bertahan setahun, itu belikan kalender. Itu bertahan setahun ya. Kalau mau bertahan plus dapat uang, belikan kelapa gitu ya. Jadi belikan kelapa, Anda makan kelapanya, tempurungnya untuk ngemis. Itu Anda bisa bertahan lama itu. Makanya ketika seperti itu Anda dalam pergaulan itu yang penting kreatif, inovatif, apa-apa seperti itu. Besok kalau Anda sudah menemukan wanita untuk jadi idaman Mas, misalnya wanita itu kan istri, ada istri dan suami. Istri dan suami itu adalah perpaduan yang cukup bagus. Istri itu adalah idaman suami, tempat rahmat ilahi gitu loh istri. Wah. Suami itu adalah apa? Surga untuk anak maupun istri. Meskipun prakteknya suami itu adalah semua uang adalah milik istri gitu. Biasanya dia nggak bawa uang biasanya kan. Anda kan tahu penderitaan saya kan itu. Jadi seperti itu. Jadi tapi ketika Anda seperti itu kalau belum pengalaman besok pas malam pertama ya udah berguru kayak teman saya. Ketika dia malam pertama dia bingung harus ngadepi calon suaminya. Seorang wanita nih tanya sama ibunya. Bu, malam pertama gimana ya? Gampang nak, yang penting kamu pede, percaya diri. Nanti kalau saya takut gimana? Begitu kamu takut, kamu keluar ruangan, nemu ibu. Gitu. Benar, malam pertama masuk ruangan, ketemu sama ibunya, terus tiba-tiba lampu dimatiin sama calon suaminya itu, sama suaminya. Tep. Duh, bingung kan dia lari, bu, lampunya dimatiin. Tenang, hadapi aja. Masuk lagi tuh, kemudian lepas-lepas. Lepas-lepas itu banyak artinya loh ya. Calon suaminya itu lepas-lepas, keluar lagi cewek itu. Bu, dia lepas-lepas ya bu. Tenang, kamu hadapi saja. Datang lagi di sana, dia kaget. Keluar lagi, bu, maaf bener. Ini suami saya, mohon maaf bu, gede banget. Bilang gitu. Apa? Ibunya bilang itu, gede. Kalau gitu biar ibu yang hadapi. Terima kasih, saya Setiawan Direktura.